Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nurani Hidayawati. Saya dari kelas PGSD reguler 4B. Di sini saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yang pertama, yaitu soalnya apa itu tes dan apa saja yang perlu kita pikirkan saat membuat tes. Yang pertama yaitu tes merupakan suatu pengertian untuk mengetahui apakah kita itu sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, misalnya di dalam sekolah atau di dalam kelas, guru itu memberi soal tes kepada anak-anaknya. Nah, di situ guru mengetahui apakah anak itu benar-benar memahami soal tes tersebut, apakah belum. Di sini ada beberapa cara untuk yang perlu kita pikirkan saat membuat tes. Di sini ada beberapa penting saat membuat tes. Yang pertama, tujuan tes. Nah, apa yang ingin kita ketahui tentang tes ini? Misalnya kita memberikan soal pada siswa. Dan yang kedua, ada jenis tes, yaitu apakah tes ini akan berbentuk soal pilihan ganda, soal esai atau praktek. Dan yang ketiga, ada materi tes. Nah, misalnya kita memberikan materi tes tentang hewan. Nah, kita juga harus memberikan soal tesnya itu tentang hewan, jadi sesuai dengan materi yang kita pelajari. Dan yang keempat, ada format soal. Bagaimana bentuk soalnya, apakah ada pilihan jawaban atau harus menjawab sendiri. Dan yang terakhir, ada cara menilainya, yang dimana kita itu akan memberikan nilai kepada anak yang sudah menjawab dari soal tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yang dimana soalnya bagaimana cara membuat soal tes untuk mengukur kemampuan belajar. Nah, yang pertama itu ada kognitif, yang artinya tentang pengetahuan. Nah, misalnya kita itu bisa membuat soal pilihan ganda seperti apa nama ibu kota Indonesia. Nah, dan yang kedua itu ada efektif, yang artinya sikap. Misalnya kita itu bisa bertanya kepada siswa, seberapa penting menurut anak menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga ada psikomotorik atau keterampilan. Misalnya kita bisa meminta siswa untuk menunjukkan cara menggambar atau melakukan gerakan. Nah, di sini soal yang ketiga itu apa ciri-ciri soal tes yang baik. Nah, yang pertama ada validitas soal. Misalnya soal matematika. Nah, ya kita harus memberikan soal matematika sesuai dengan mata pelajaran yang kita sampaikan. Dan yang kedua ada reliabilitas. Nah, soalnya tuh harus memberikan hasil yang sama jika diujikan lagi. Nah, misalnya jika kita mengulang tes yang sama, hasilnya tuh harus sama atau mirip dengan soal yang kita ulang tadi. Dan yang ketiga ada kejelasan soal. Nah, itu harus jelas dan mudah dimengerti bagi si anak. Tidak boleh ada kata-kata yang susah atau membingungkan kepada si anak. Dan yang keempat ada variasi soal. Nah, kita di situ memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, tetapi tetap sesuai dengan materi pelajaran yang kita sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 4, yang dimana soalnya apa itu evaluasi dan bagaimana cara menjelaskannya. Nah, evaluasi itu seperti alat untuk mengukur seberapa baik kita belajar dan melakukan sesuatu. Dengan evaluasi kita itu bisa tahu apa yang kita perlu pelajari lebih dalam dan lebih lanjut. Ini tuh sangat membantu kita ya agar kita itu bisa terus belajar dan terus berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu tentukan hasil uji validitas butir tes. Nah, butir tes dari 1 sampai 10, nomor 1 di sini dengan responden benarnya itu nomor 1 ada 11, dan yang nomor 2 ada 11 juga, dan nomor ketiga ada 6, dan yang keempat ada 13, dan yang ke-5 ada 9, dan yang ke-6 ada 11, dan yang ke-7 ada 11 juga, dan yang ke-8 ada 11 yang benar juga, dan yang ke-9 ada 10 soal tes yang benar juga, dan ke-10 juga ada 8 yang benar soalnya.
Nah, berarti dari proporsi benarnya butir soal dari 1 sampai 10 menurut responden 1 sampai 15, dan butir soal yang pertama itu proporsi benarnya ada 0,73, dia valid. Yang kedua 0,73, dia valid juga, dan yang ketiga ada 0,4 tidak valid, dan yang keempat ada 0,87 valid, dan yang kelima 0,6 berarti valid, tidak valid. Yang keenam ada 0,73 dia valid, dan yang ketujuh ada 0,73 juga dia valid, dan yang kedelapan 0,73 juga dia berarti valid, dan yang kesembilan 0,67 juga berarti dia valid, soal valid, dan yang terakhir 0,53 valid. Berarti ada 2 soal yang tidak valid.